Baik, berikutnya saya akan menjelaskan resum pertemuan ketiga tentang interaksi sosial. Yang pertama, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan dan sikap. Proses ini melibatkan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial membentuk tatanan sosial dan mempengaruhi dinamika dalam masyarakat. Berikut ini ada beberapa contoh interaksi sosial baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, contoh interaksi sosial di rumah. Misalnya, seorang anak ingin meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bermain. Kata anaknya, "Bu, boleh aku pergi main ke rumah teman aku sore ini?" Lalu ibunya menjawab, "Boleh, tapi kamu harus pulang sebelum jam 6 sore ya." Yang berikutnya, contoh interaksi sosial di sekolah. Misalnya, guru menjelaskan materi pelajaran. "Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya ya." Lalu, murid-murid bertanya kepada ibu gurunya, bu gurunya, misalnya, "Bu, apa planet terkecil di tata surya?" Lalu ibu guru menjawab, "Planet terkecil adalah Merkurius." Yang berikut, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial meliputi yang pertama, komunikasi. Interaksi sosial melibatkan pertukaran informasi baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, saling mempengaruhi. Individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses interaksi. Yang ketiga, tujuan. Interaksi sosial memiliki tujuan tertentu seperti membangun hubungan, menyelesaikan masalah, mencapai kesepakatan, atau berbagai informasi. Yang keempat, norma dan aturan. Interaksi sosial dipengaruhi oleh norma dan aturan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang kelima, dinamis. Interaksi sosial bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu. Yang berikutnya, jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, interaksi primer. Interaksi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan dekat dan personal seperti keluarga dan teman dekat. Contohnya, teman dekat berbagi cerita dan kita memberi dukungan dan menghabiskan waktu bersamanya. Sahabat memiliki ikatan yang kuat, saling percaya dan selalu ada untuk satu sama lain. Yang berikut yang kedua, interaksi sekunder. Interaksi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan formal dan impersonal seperti di tempat kerja atau di sekolah. Misalnya guru dan murid. Contoh interaksi sekunder di kelas biasanya formal, dengan guru sebagai pengajar dan murid sebagai penerima ilmu. Yang berikut, interaksi asosiatif. Interaksi yang didasarkan pada rasa suka dan saling tertarik seperti dalam kelompok hobi atau organisasi. Contoh interaksi asosiatif di sekolah yaitu berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler
Siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau paskibra, membangun kerjasama tim dan rasa tanggung jawab. Yang berikut interaksi disasosiatif. Interaksi disasosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang membangun atau mempererat hubungan antara individu. Ini adalah interaksi yang bersifat positif, menyenangkan dan bertujuan untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat. Contoh interaksi disasosiatif di rumah, misalnya anak kecil bercerita kepada orang tuanya tentang kegiatan hari ini di sekolah. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor budaya, yaitu budaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola interaksi sosial. Yang berikut struktur sosial. Struktur sosial seperti kelas sosial, status sosial, dan peran sosial memengaruhi cara individu berinteraksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Pentingnya interaksi sosial adalah membangun hubungan interaksi sosial yang lebih dalam sehingga bisa membangun hubungan dengan orang lain dan membentuk jaringan sosial. Yang kedua, memenuhi kebutuhan interaksi sosial seperti membantu kita memenuhi kebutuhan sosial seperti rasa diterima, rasa aman, dan rasa kasih sayang. Contohnya seperti konflik antar teman. Misalnya, dua teman bertengkar karena salah paham. Penyelesaiannya komunikasi langsung. Mereka saling berbicara untuk menjelaskan kesalahpahaman dan mengungkapkan perasaan masing-masing. Yang terakhir, kesimpulan dari interaksi sosial adalah interaksi sosial merupakan proses yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia. Memahami konsep interaksi sosial membantu kita memahami dinamika masyarakat dan membantu orang lain untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Sekian dan terima kasih.